Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih. Ia selalu menuntun kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di bulan Februari tahun 2024. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Dan kita rindu untuk membaca, merenungkan firman-Nya. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 147 di ayatnya yang pertama sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini, kemarin, hari ini, dan besok. Tema Mazmur 147 saudara adalah pembangunan kembali kota Yerusalem. Setelah luluh lantah dan ditinggalkan puluhan tahun karena pembuangan, Allah kembali memulihkan bangsa yang malang itu. Mazmur ini juga dinyanyikan di setiap doa pagi umat Yahudi dengan penuh semangat dalam tradisi Yahudi Spanyol. 2 poin dari Mazmur 147 mengimplikasikan 2 hal. Pertama, Allah telah memulihkan Israel dari kemalangan yang amat dalam dengan pembangunan kota Yerusalem sebagai penandanya. Artinya, Mazmur ini saudara merupakan puncak dari pemilihan Allah atas umatnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada tindakan ilahi seperti membangun Yerusalem, menyembuhkan yang hancur hatinya, menegakkan kembali orang yang tertindas, dan menyediakan hujan agar bumi menghasilkan hasilnya. Kedua saudara, Mazmur yang dinyanyikan di atas
di setiap doa pagi ini menandakan bahwa hari baru yang kita tapaki itu bertolak dari penyertaan Allah di masa lalu. Karena itulah Mazmur ini harus dikumandangkan dengan semangat. Hari itu akan kita jalani dengan ungkapan syukur atas karya Allah dalam hidup kita, sembari terus mengarahkan hidup kita ke masa depan dalam pengharapan bahwa Ia terus bersama kita. Saudaraku yang kekasih, Albert Einstein, salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa belajar masa lalu, hidup untuk hari ini, harapan untuk besok. Saudara, hal penting ini tidak perlu dipertanyakan. Tentu kita sepakat pada pernyataan Einstein tersebut. Akan tetapi, ia hanya melihat masa lalu sebagai pelajaran hidup hari ini dan besok. Sementara pemazmur meyakini bahwa betapa ia dan bangsanya bertahan hari ini karena pernyataan Allah. Hal itu jugalah saudara yang menjadi alasan kita hidup hari ini dan harapan untuk besok. Ya, teruslah semangat menjalani hari ini, esok, dan hari seterusnya, bahwa kita punya harapan yang besar. Selamat hidup untuk hari ini, esok, di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Peliharakanlah firman-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat memperlakukannya dengan baik. Tuhan, kami berserah diri memohon kasih-Mu, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami agar mereka bertumbuh dengan sehat, memberkati dan menolong dalam pendidikan mereka agar mendapatkan pengetahuan yang tinggi, memberkati untuk pekerjaan dan usaha kami. Biarlah kami kerjakan dengan jujur benar, di dalamnya Engkau dimuliakan. Engkau memberkati untuk perjalanan kehidupan kami, biarlah dalam keluarga kami ada damai sejahtera Tuhan, agar hidup kami indah di hadapan Allah. Engkau berkati Tuhan, semua orang tua kami dalam usia indah. Jaga, lindungi, sertai, dan pimpin mereka, agar mereka menjalani hidup ini dengan bahagia. Engkau diagungkan dan dimuliakan. Memberkati setiap sukacita yang kami rasakan. Ada yang bertambah usia, ada yang menerima berkat-Mu dengan kenaikan pangkat, dengan lulus, dan masih banyak lagi sukacita kami. Tuhan, sempurnakanlah dalam kasih-Mu, agar sukacita kami itu indah di pandangan mata Tuhan. Tapi juga ada banyak pergumulan kami. Ada yang menangis, kehilangan orang-orang yang kekasih. Tuhan, hiburkan, rangkul dalam kasih Tuhan. Ada juga yang bersedih dan hampir putus asa karena sakit yang tak kunjung selesai, karena tidak memperoleh kesembuhan. Tuhan, kuatkan, topang. Biarlah Engkau meyakinkan bahwa bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga dalam sakit punya tetap memiliki pengharapan yang besar untuk memperoleh kesembuhan dan mujizat-Mu akan nyata. Ada juga Tuhan yang bergumul dengan anak-anak, dengan pendidikan, ada yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, masih banyak lagi yang lain. Kuatkan kami semua Tuhan, biarkan kuasa-Mu akan nyata sehingga kami boleh melewati pergumulan ini dengan tenang, dan Engkau selalu kami agungkan. Berkati
Tuhan, untuk para pelayan-Mu yang terus melayani, biar mereka melayani dengan sabar. Majelis mengarahkan jemaat-Mu, pengurus OIG membimbing, dan biarkanlah setiap program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Engkau berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat untuk memerintah dengan baik, bijaksana. Di tahun di mana kami akan menghadapi pemilihan presiden dan wakil serta para wakil rakyat, Tuhan tolong, biarlah semuanya dapat dikerjakan dengan baik. Boleh terpilih presiden, wakil-wakil rakyat yang di dalamnya Tuhan berkenan memakai mereka untuk menyatakan kebenaran dan keadilan-Mu. Jauhkan dari permainan-permainan kotor, jauhkan dari situasi yang tidak kondusif, tapi biarlah damai Tuhan nyata sehingga negara kami tetap aman dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berserah diri untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Jamah hidup mereka, berkati mereka, kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan nyata, sehingga mereka selalu merindukan firman-Mu, dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman, pegangan hidup kami. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang penuh kasih, Gembala yang agung, pemelihara hidup kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Semangat ya menjalani hari pertama di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati.